penjelasan mengenai IoT pada proyek Smart Pocket Park. Pada proyek Smart Pocket Park, kami menggunakan sensor DHT11 yaitu untuk mengukur suhu kelembapan menggunakan microcontroller ESP32. Yang pertama kita mulai, microcontroller akan aktif. Lalu di sini microcontroller ESP32 akan instalasi sensor DHT11. Setelah instalasi selesai, sensor akan membaca suhu dan kelembapan. Lalu apakah data ini sudah valid? Jika belum, maka sistem akan membaca suhu dan kelembapan lagi. Lalu jika sudah valid, data akan dikirim ke cloud, lalu disimpan di database dan ditampilkan di dashboard. Lalu untuk flow sensor yang kedua yaitu ada sensor LDR, yaitu sensor cahaya, masih menggunakan microcontroller yang sama yaitu ESP32. Yang pertama, microcontroller akan diaktifkan terlebih dahulu, lalu akan diinstalasi sensor LDR. Lalu setelah selesai instalasi, maka sistem akan membaca intensitas cahaya. Nah, apakah cahaya kurang dari threshold? Jika tidak, maka sensor akan mematikan lampu. Tetapi jika iya, maka sensor akan menyalakan lampu. Nah, data ini akan dikirim ke cloud, kemudian disimpan di database. Setelah itu akan diupdate di dashboard. Untuk flow sensor yang ketiga yaitu adalah sensor PIR atau sensor gerakan, masih menggunakan microcontroller yang sama yaitu ESP32. Dimulai dengan mengaktifkan microcontroller, lalu instalasi sensor. Setelah sensor sudah terinstall, maka sensor akan memonitoring gerakan. Jika gerakan tidak terdeteksi, maka sensor akan memonitoring lagi. Dan jika gerakan terdeteksi, maka akan muncul apakah gerakan terdeteksi ini di waktu yang rawan atau tidak. Jika tidak, maka sistem menganggap aktivitas normal. Namun jika di waktu rawan benar ada gerakan terdeteksi, maka status akan diaktifkan. Lalu status ini akan dikirim datanya ke cloud, lalu disimpan di database, dan akan tampil notifikasi di dashboard. Nah, di sini ada flow dashboard. Dimulai dengan dashboard menerima data sensor, lalu dashboard akan mengklasifikasikan datanya terlebih dahulu. Karena mempunyai 3 sensor, harus diklasifikasi dulu. Setelah sudah selesai klasifikasi datanya, maka akan disimpan ke database. Data-data yang sudah diterima akan disimpan ke database, dan dashboard akan mengambil data terbaru. Setelah data terambil, maka akan terupdate tampilannya di dashboard. Halo semuanya, saya Novisa. Saya warga lokal yang tempat tinggal di Ciputat, tepatnya dekat dari flyover. Yang saya ketahui, flyover Ciputat ini di bawahnya terdapat area terbengkalai yang tidak terawat hingga saat ini. Sehingga pada saat malam hari itu tuh sangat sepi dan rawan kejahatan, karena benar-benar minim cahaya dan minim pengunjung juga, karena areanya yang tidak memadai untuk ditempati seperti itu. Dan saya ingin mereview ide atau konsep dari mahasiswa UPJ yang ingin membangun sebuah taman di bawah flyover Ciputat, yaitu Eco Park. Yang taman ini sendiri tuh memiliki website sehingga dapat dilihat oleh pengunjung. Pengunjung sendiri dapat melihat ada apa saja fasilitas yang ada di taman tersebut, terus juga bisa melihat berapa banyak pengunjung yang datang pada saat hari itu, dan juga bisa mendeteksi cuaca. Jadi saat kita ingin ke sana itu
bisa melihat apakah penuh, apakah hujan atau panas. Jadi kita bisa jadi atau tidak ke sana. Lalu fasilitas ya selanjutnya itu mahasiswa ini membuat kursi modular yang dapat dijadikan tempat makan, yaitu sangat bermanfaat bagi warga setempat menurut saya karena itu sangat nyaman dan berguna untuk bersantai dan juga main di bawah taman tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Fadil Mercy, bisa dipanggil Nova. Gue dari desain produk angkatan 23. Untuk taman itu menurut gue pribadi sebuah ide yang bagus, soalnya apa ya, kayak menurut gue sendiri kayak zaman sekarang tuh di daerah perkotaan kurang banget gitu, kayak ada kehijauan, terus tanaman-tanaman. Mungkin dengan adanya itu kayak akan lebih banyak oksigennya atau lebih fresh aja gitu, terus kelihatannya juga akan lebih enak, lebih hijau gitu. Intinya bagus sih, terus juga kan sustainable begitu, kurang lebih baik untuk lingkungan lah ini ya.